Sistem replikasi tingkat dewa, bab 241 sampai dengan 245. Bab 241 perlakuan tertinggi. Di dalam halaman, Zhang Yuchen sedang mengajari adik laki-lakinya, Wu Xin, sebuah teknik bela diri. Saat melihat Lin Xuan masuk, dia menyambutnya dengan senyum tipis. Saudara Lin, kau sudah kembali dari latihanmu. Namun, sesaat kemudian, setelah merasakan kehadiran Lin Xuan, Zhang Yuchen membekuk karena terkejut. Matanya membelalak, dan dia berdiri di sana dengan tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Saudara Lin, kau telah menembus ke tingkat kedua alam asal roh. Bahkan suaranya pun bergetar tanpa disadari. Mendengar itu, Wu Xin menoleh dan merasakan kehadiran Lin Xuan, lalu membeku di tempat. Aku dipenuhi rasa tak percaya. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Lin Xuan sebelumnya hanya berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, bahkan belum mencapai puncaknya. Dia mengasingkan diri selama 1 malam dan benar-benar berhasil menembus begitu banyak tingkatan kultivasi. Dari tingkat ke-8 alam pembukaan roh, seseorang dapat langsung mencapai tingkat kedua alam asal roh. Di dalam alam ini terdapat 4 alam kecil dan 1 alam besar. Hal ini hampir menghancurkan pemahaman mereka. Kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tapi sekarang, aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin keduanya tidak merasa sangat ngeri? Keduanya langsung diliputi rasa syok yang mendalam dan tidak mampu mengendalikan diri. Hal ini juga menunjukkan bakat luar biasa Lin Xuan. Keduanya sekali lagi sangat terkejut, dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bakat Lin Xuan. Oke, saya akan kembali sekarang. Mendengar itu, Lin Xuan tetap tenang, menjawab dengan satu kata, lalu melangkah cepat ke halaman. Zhang Yuchen dan Wu Xin berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap punggung Lin Xuan. Barulah setelah Lin Xuan memasuki ruangan dan beberapa waktu kemudian, keduanya secara bertahap tersadar. Namun, ia masih tampak linglung, pupil matanya terbuka lebar. Jelas sekali, mereka belum pulih dari guncangan ekstrim tersebut. Kakak senior, apakah Lin Xuan benar-benar telah menembus ke tingkat kedua alam asal roh? Dengan suara gemetar, Wu Xin bertanya lagi kepada Zhang Yuchen. Bahkan sampai sekarang, dia masih sulit mempercayainya. Ya, Lin Xuan memang telah berhasil menembus ke tingkat kedua alam asal roh. Zhang Yuchen menghela napas panjang, tersenyum kecut, lalu menjawab. Kini, kultivasi Lin Xuan telah mencapai tingkat kedua alam asal roh, membuatnya tidak kalah hebat darinya. Sisa-sisa kebanggaan terakhir di hatinya juga sepenuhnya padam oleh pukulan itu. Lin Xuan mampu mengalahkannya dalam satu gerakan padahal dia baru berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh. Sekarang setelah tingkat kultivasi mereka sama, dia mungkin bahkan lebih tidak mampu daripada Lin Xuan. Memikirkan semua ini, Zhang Yuchen juga merasa frustrasi. Aku tak lagi berani membandingkan diriku dengan Lin Xuan, sama sekali tidak ada perbandingan. Namun, Zhang Yuchen langsung teringat kata-kata yang ditinggalkan Huo Yuan Zhenren sebelum ia pergi. Mungkin Lin Xuan adalah jenius terhebat dalam sejarah domain matahari merah kita, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam peringkat asal-usul mendalam. Zhang Yuchen bergumam pelan, ekspresinya berubah menjadi bersemangat. Mendengar itu, Wu Xin, yang berdiri di dekatnya, juga sedikit gemetar, sangat terguncang. Lin Xuan tidak menyadari bahwa peningkatan kultivasinya telah membuat Zhang Yuchen dan Lin Xuan menjalin begitu banyak hubungan. Dia secara acak menemukan kamar tidur kosong dan duduk bersila di atas tempat tidur. Dengan sebuah pikiran, ia menyatu dan menyerap berbagai harta karun yang disalin di luar menara pengumpul roh. Ini adalah harta karun milik para jenius dan anak ajaib terkemuka dari berbagai wilayah kecil, serta Ni Yongchang, seorang jenius terkemuka dari wilayah Mingchang. Biayanya mencapai beberapa juta poin energi. Setelah menyerapnya, kekuatan, potensi, dan bakat seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Seketika itu, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh dan pikirannya. Aura Lin Xuan juga terus membaik. Ding, selamat, tuan rumah, bakat kultivasi Anda telah meningkat. Ding, selamat kepada pembawa acara atas kenaikannya ke tingkat ke-9 seni bela diri tingkat rendah, teknik menekan gunung dan menginjak angin. Petik 2 Petik 2. Beberapa menit kemudian,
setelah sepenuhnya terserap. Lin Xuan menatap panel atribut kekosongan di depannya. Kita masih punya cukup banyak poin energi tersisa, jadi mari kita gabungkan teknik bela diri ini selagi kita punya energi. Seketika itu juga, proses sintesis dimulai kembali. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 1 jam kemudian, Lin Xuan selesai berkemas dan meninggalkan ruangan. Pada saat itu, kepala pelayan, Tuan Sun, yang telah menyambut mereka sebelumnya, juga datang menghampiri. Sekarang, sebagian besar teknik bela diri utama berada di tingkat tinggi kelas 8, dan teknik Hunyuan bahkan telah ditingkatkan ke tingkat rendah kelas 9. Lumayan, Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Di dalam halaman, Zhang Yuchen dan Wu Xin sudah menunggu. Tuan Muda Lin, sudah waktunya pesta ulang tahun tuanku dimulai. Silakan ikuti saya. Butler Sun membungkuk, ekspresinya kini menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Mereka jelas mengetahui penampilan Lin Xuan di menara pengumpul roh tadi malam. Lin Xuan tampaknya tidak peduli dan berkata dengan tenang. Terima kasih atas bantuanmu, Butler Sun. Mari kita pergi sekarang. Kemudian, dipimpin oleh pelayan Sun, mereka bertiga, dengan Lin Xuan di depan, meninggalkan halaman. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam rumah besar itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula yang sangat luas. Saat ini, sejumlah besar meja dan kursi untuk membakar dupa telah ditata rapi di aula utama. Di atas meja terdapat berbagai hidangan lezat, buah-buahan rohani, dan anggur rohani. Banyak dari generasi muda seniman bela diri berbakat telah mengambil tempat duduk mereka. Tuan Muda Lin, silakan ikut saya. Kalian berdua, silakan pergi bersama Xia, kata Butler Sun. Inilah perbedaan perlakuan berdasarkan pangkat. Namun, baik Zhang Yuchen maupun Wu Xin tidak keberatan. Lagi pula, Lin Xuan jauh lebih kuat dari mereka. Baik itu bakat, potensi, atau kemampuan. Ketiganya kemudian berpisah. Zhang Yuchen dan Wu Xin mengikuti seorang pelayan bernama Xiao Xia menuju bagian bawah aula utama. Butler Sun kemudian membawa Lin Xuan menuju area atas. Tatapan Lin Xuan juga sedikit bergeser. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya semua jenius dan anak-anak berbakat terkemuka yang telah datang ke kediaman Pangeran Ketiga. Harta benda yang dibawanya semuanya sangat berharga. Dan karena saat ini ia memiliki jumlah poin energi yang relatif melimpah, tentu saja ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan sekali berpikir, sejumlah besar harta karun tingkat tinggi berhasil disalin. Tak lama kemudian, Butler Sun mengantar Lin Xuan ke sebuah kursi tunggal di barisan depan. Selain Lin Xuan, hanya 3 orang lain di seluruh aula yang menerima perlakuan seperti itu. 2 pria dan 1 wanita. Seorang pemuda tegap dan berotot serta seorang pemuda kurus berpakaian hitam. Ada juga seorang wanita berpakaian merah, yang sangat dingin dan cantik, namun menyimpan sedikit aura ancaman. Kedatangan Lin Xuan tetap memberinya perlakuan tingkat tertinggi. Dan dia, masih tetap orang asing sama sekali. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Siapakah orang itu, yang dapat disejajarkan dengan Zhou Yue si gajah buas, Cilianyan si janda hitam, dan Zhao Wenxing si pedang hitam? Kurasa tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, kan? Tapi Zhou Yue, Black Widow, dan 2 lainnya adalah jenius tingkat 6 di alam asal roh. Orang ini sangat asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku juga belum pernah mendengar namanya. Mungkinkah dia seorang anak ajaib dari wilayah tengah? Kau bahkan tidak tahu ini. Dia adalah Lin Xuan dari Gunung Menyue, yang membunuhnya dengan 1 pukulan kemarin. Seorang jenius dari wilayah kecil biasa di Gunung Menyue hanya berada di tingkat kedua alam asal roh. Membunuhnya seketika bukanlah hal yang istimewa. Hak apa yang dimilikinya untuk menerima perlakuan seperti itu? Bukan hanya itu. Kudengar dia berlatih di menara pengumpul roh kemarin dan memadatkan pusaran energi spiritual. Petik 2. Petik 2. Bab 242 Menara Meteor. Petik 2. Petik 2. Benarkah, pusaran energi spiritual? Konon katanya pusaran ini hanya muncul ketika seseorang menembus dari alam asal roh ke alam laut asal. Benar, aku melihatnya sendiri tadi malam, Pangeran Ketiga juga ada di sana. Selain itu, Lin Xuan saat itu sedang menembus dari alam pembukaan roh ke alam asal roh. Sial, fenomena pusaran energi spiritual yang muncul setelah menembus alam asal roh itu agak terlalu dahsyat, bukan? Ya,
Mereka semua luar biasa kuat. Tidak heran jika pangeran ketiga membiarkan seseorang yang baru saja mencapai alam asal roh duduk di depan dan menikmati perlakuan terbaik. Jika memang demikian, maka itu bukanlah masalah. Namun, tingkat kultivasi Lin Xuan masih terlalu rendah. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, pandangan mereka tertuju pada Lin Xuan, yang bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Meskipun mereka kagum dengan bakat dan potensi Lin Xuan, namun, tingkat kultivasi Lin Xuan masih terlalu rendah. Dia baru saja menembus alam asal roh dan masih berada di tahap awal alam asal roh. Di lapangan, ada cukup banyak bahkan di tahap pertengahan alam asal roh, jumlah mereka sangat banyak. Banyak orang merasa tidak puas dengan perlakuan Lin Xuan. Namun, karena terintimidasi oleh kekuatan pangeran ketiga Ni Yongchang, dan mengetahui bahwa semua ini telah diatur oleh Ni Yongchang, mereka hanya bisa menekan rasa kesal mereka. Namun, dia juga tidak memiliki sikap yang baik terhadap Lin Xuan, dan diam-diam sedang membuat rencana. Di bagian paling depan aula utama, Zhou Yue, Gajah Barbar Cilianyan, Janda Hitam, dan Zhao Wenxing, Pedang Absolut Hitam semuanya melirik Lin Xuan setelah mendengar ini. Matanya sedikit berkedip, bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Namun, mereka tidak mendekati atau menyapa mereka. Ketiganya dapat menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua alam asal roh, atau bahkan hanya tahap awal alam asal roh. Ketiganya berada di tingkat keenam alam asal roh, mendekati tahap akhir alam asal roh. Terdapat 4 tingkatan perbedaan kultivasi. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat luar biasa, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan dia tidak dianggap serius oleh mereka. Melihat ini, Lin Xuan menghela napas dalam hati. Sesungguhnya, di dunia ini, kekuatan masih berkuasa mutlak. Bahkan bakat dan potensi terbesar pun tetaplah potensi, bukan kemampuan sebenarnya. Paling-paling, itu mungkin akan membuat Anda mendapatkan beberapa tatapan kagum, tetapi kecil kemungkinannya untuk membangkitkan rasa hormat atau kekaguman. Namun, dia tidak terlalu peduli. Kekuatan sejatinya cukup untuk langsung membunuh ketiga individu yang angkuh ini, yang berada di peringkat 60-an atau 70-an dalam peringkat Xuan Yuan. Hanya saja, hal itu belum terungkap. Selama pihak lain tidak memprovokasinya, dia tidak akan terganggu oleh sikap acuh tak acuh ini. Ketiga orang ini masing-masing memiliki cukup banyak harta karun. Dia hampir sebaik Ni Yongchang, memiliki bakat tingkat kristal dan seni bela diri tingkat 9. Lin Xuan juga melirik Zhou Yue dan 2 orang lainnya, ekspresinya sedikit berubah. Dengan sebuah pemikiran, dia mengonsumsi sejumlah besar poin energi untuk menyalin harta karun tingkat tinggi yang diinginkan ketiga orang itu dari tubuh mereka. Pilih dan gunakan segera. Aula ini dipenuhi oleh begitu banyak seniman bela diri muda berbakat, aura mereka beragam dan kompleks. Tidak perlu khawatir perubahan kecil pada auranya akan menarik perhatian. Tak lama kemudian, proses fusi pun selesai. Sekarang, bahkan di antara kultivator tingkat kristal, bakat kultivasiku harus dianggap sebagai yang terbaik. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Pada saat itu, pangeran ketiga Ni Yongchang, mengenakan jubah brokat, berjalan keluar dari pintu kecil di sisi depan aula utama. Berdiri di ujung aula utama, di depan satu-satunya kursi pribadi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan lantang sambil tertawa. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-21, Ni Yongchang, dan aku mengadakan pesta ulang tahun di sini. Selamat datang semuanya, buah-buahan rohani, anggur rohani, dan segala macam hidangan lezat sudah siap. Selamat menikmati makanan dan minuman Anda. Setelah jamuan makan, pangeran ini memiliki hadiah besar lainnya untuk dipersembahkan kepada semua orang. Selamat, pangeran ketiga. Selamat, pangeran ketiga. Kau terlalu baik, pangeran ketiga. Petik 2 petik 2. Semua orang di lapangan berdiri dan memberikan ucapan selamat dengan lantang. Kemudian mereka semua duduk dan mulai menikmati makanan. Buah-buahan spiritual dan anggur di perjamuan ini semuanya berkualitas tinggi, dan hidangannya dibuat dari bahan-bahan langka, termasuk daging binatang iblis tingkat tinggi. Selain rasanya yang enak, minuman ini juga memiliki sedikit efek pada kekuatan fisik dan kultivasi. Biasanya, ini adalah kesempatan langka bagi kebanyakan orang. Karena ditawarkan secara gratis, kami tidak ragu-ragu dan mulai menyantapnya dengan lahap. Beberapa puluh menit kemudian,
Semua orang sangat menikmati acara tersebut. Setelah pesta ulang tahun, perhatian semua orang tertuju pada Ni Yongchang. Ni Yongchang kemudian tersenyum tipis. Setelah jamuan makan, langkah selanjutnya adalah kontes bela diri. Namun, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini, saya secara khusus meminjam harta karun kerajaan Mincang saya, Cakram Roh Ilusi, dari ayah saya. Di dalam area perburuan istana kerajaan Mincang saya, sebuah susunan roh ilusi raksasa telah disiapkan secara khusus. Kompetisi seni bela diri tahun ini akan berlangsung di dalam susunan roh ilusi. Namun, itu bukanlah kompetisi biasa, itu adalah kontes untuk memperebutkan token giok. Sambil berbicara, Ni Yongchang mengeluarkan 3 jimat giok, memperlihatkannya, meletakkannya di atas meja, dan melanjutkan. Aku sudah memerintahkan orang-orang untuk menempatkan jimat giok di berbagai tempat di dalam susunan roh ilusi. Setelah Anda memasuki ilusionari spirit Arai, Anda bebas untuk mencari dan kemudian berkompetisi berdasarkan kekuatan Anda sendiri. Ada 3 jenis jimat giok, ungu, sian, dan putih. Jimat giok tersebut melambangkan poin. Jimat giok ungu, 300 poin masing-masing. Jimat giok biru, bernilai 50 poin. Jimat giok putih melambangkan satu kesatuan. Terakhir, peringkat ditentukan berdasarkan jumlah poin. 10 besar juga akan menerima hadiah yang besar. Hanya ada 3 token giok ungu. Jika Anda mendapatkan 1 token giok ungu, Anda dapat mengajukan permohonan ke kerajaan Mincang saya. Baik itu, mencari artefak seni bela diri tingkat 8 kelas tinggi, ramuan, atau bimbingan dari seniman bela diri alam Yuanhai untuk mengambil seorang murid, semuanya mungkin. 30 peserta teratas masing-masing akan mendapatkan 1 tempat untuk memasuki menara meteor. Saat Ni Yongchang terus menjelaskan, semua orang di antara hadirin menjadi bersemangat, bahkan napas mereka pun menjadi cepat. Kerajaan Mincang merupakan kekuatan dominan di wilayah Mincang di daerah tengah. Ada kemungkinan kerajaan Mincang dapat mengajukan suatu syarat. Sangat mudah untuk membayangkan betapa besarnya manfaat yang bisa diperoleh. Ada juga hadiah untuk 10 besar. Karena Ni Yongchang mengatakan mereka akan sangat murah hati, hadiahnya pasti tidak akan kecil. Tapi bukan itu saja, begitu Ni Yongchang selesai berbicara, suasana di tempat kejadian langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Apakah aku tidak salah dengar? Menara meteor, kerajaan Mincang benar-benar bersedia menyerahkan sebagian wilayahnya untuk memasuki menara meteor. Masih 30. Menara meteor adalah harta karun paling misterius di seluruh wilayah Mincang. Konon, begitu Anda memasukinya, Anda akan mendapatkan banyak hal. Beberapa orang mendapatkan seni bela diri tingkat tinggi, dan beberapa orang mendapatkan pil kuno. Beberapa orang bahkan dapat meningkatkan level kultivasi mereka secara langsung. Keunggulan tersebut dulunya dimonopoli oleh 3 kekuatan dominan di domain Mincang, keluarga kerajaan Mincang, sekte Lishan, dan kediaman Feng Ning. Orang luar harus membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu saja, namun tahun ini mereka bersedia memberikan 30. Sial! Aku tidak bisa menahan diri dalam kompetisi bela diri ini. Aku harus masuk 30 besar dan mengamankan tempat. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu sangat berisik, menciptakan kegaduhan besar dan menimbulkan kejutan yang luar biasa. Mendengar itu, mata Lin Xuan pun ikut berkedip. Bab 243 Perencanaan. Menara Meteor. Mendengar itu, mata Lin Xuan pun ikut berkedip. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang menara meteor sebelumnya, dia dapat menyimpulkan dari kata-kata orang-orang ini bahwa menara meteor pasti luar biasa. Setelah beberapa saat, suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Selanjutnya, Ni Yongchang melanjutkan. Selanjutnya, silakan ikuti saya. Ni Yongchang menawarkan hadiah yang sangat besar untuk kontes seni bela diri ini. Orang-orang di lapangan tentu saja tidak menolak dan semuanya berdiri. Mereka meninggalkan aula utama bersama Ni Yongchang. Mereka berjalan keluar dari rumah besar itu. Di jalan, Zhang Yuchen dan Wu Xin datang ke sisi Lin Xuan. Lin Xuan juga bertanya kepada Zhang Yuchen. Saudara Zhang, apakah kau tahu apa itu menara meteor? Meskipun saya belum pernah masuk ke dalam, saya sudah beberapa kali datang ke domain Mincang untuk mendapatkan pengalaman. Saya memang tahu sesuatu tentang menara meteor ini. Zhang Yuchen tidak menunjukkan keterkejutan saat mendengar hal ini. Lin Xuan mampu membunuh dia dan Men Yunsan secara instan, yang berada di tingkat kedua alam asal roh, padahal dia sudah berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh.
Sekarang setelah ia berhasil menembus ke alam asal roh, dan berada di tingkat kedua alam asal roh, kekuatannya diperkirakan setidaknya berada di tahap menengah alam asal roh. Mereka kemungkinan besar akan dianggap sebagai ahli bahkan di tahap pertengahan alam asal roh. Peluang untuk mendapatkan tempat tersebut sangat tinggi. Bertanya tentang menara meteor adalah hal yang sangat wajar. Dia menjawab, menara meteor adalah menara hitam tinggi yang tiba-tiba muncul lebih dari 100 tahun yang lalu setelah sebuah meteor menabrak gurun pasir hitam di wilayah Mingchang. Namanya tidak diketahui. Oleh karena itu, menara ini dinamakan menara meteor oleh kekuatan-kekuatan besar di domain Mingchang. Menara meteor memiliki tinggi 300 meter dan terdiri dari 9 lantai. Setelah memasuki menara meteor, Anda akan diuji, dan Anda akan menerima hadiah setelah lulus ujian. Semakin tinggi level yang Anda taklukkan, semakin besar pula hadiah yang akan Anda dapatkan. Konon, seseorang yang mencapai tingkat kelima memperoleh seni bela diri tingkat menengah peringkat ke-9, yang menyebabkan sensasi besar di seluruh domain Mingchang. Apa, kamu bisa mendapatkan seni bela diri tingkat 9 di level 5? Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan berubah, dan dia tak kuasa menahan napas. Perlu dicatat bahwa seni bela diri tingkat ke-9 adalah seni bela diri yang hanya dapat dikultivasi dan dilepaskan kekuatan sejatinya oleh para ahli di alam kristalisasi. Bahkan di seluruh wilayah Mingchang, ini pastilah seni bela diri yang paling maju. Namun, seseorang dapat memperoleh keterampilan bela diri tersebut hanya dengan mencapai level kelima. Sangat mudah untuk membayangkan betapa besar hadiah yang diberikan dari menara meteor. Apakah kita perlu naik ke lantai 9? Besarnya imbalan yang akan diterima hampir tak terbayangkan. Tidak heran jika para ahli bela diri begitu bersemangat ketika Ni Yongchang menyebutkan menara meteor di aula utama. Ini jauh lebih menarik daripada hadiah yang ditawarkan kepada keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang. Jadi begitulah keadaannya. Jika seseorang dapat mencapai tingkat yang cukup tinggi, imbalannya kemungkinan akan jauh lebih besar daripada di kerajaan Mingchang. Sepertinya aku harus berusaha mengamankan tempat kali ini, apapun yang terjadi. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati. Namun, sebuah pertanyaan juga muncul di benak Lin Xuan. Lalu mengapa keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang bersedia mengalokasikan 30 tempat untuk mereka dengan imbalan yang begitu besar? Pada saat itu, Zhang Yuchen melanjutkan jawabannya. Benar, level kelima menawarkan hadiah yang sangat besar. Selain itu, hal ini telah dikonfirmasi lebih dari sekali. Namun, lebih dari seabad telah berlalu sejak menara meteor muncul. Namun, di dalam domain Mingchang, paling banyak hanya beberapa orang yang berhasil mencapai tingkat kelima. Adapun level yang lebih tinggi, belum ada yang mencapainya. Oleh karena itu, belum diketahui jenis hadiah apa yang akan ada di level yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun menara meteor terletak di gurun pasir hitam, menara ini hanya muncul sekali setiap 10 tahun. Biasanya, ia bersembunyi di bawah gurun pasir hitam, dan metode apapun yang digunakan, ia tidak dapat dideteksi. Dalam 2 hari lagi, akan genap 10 tahun, tepatnya pada hari menara meteor lahir. Selain itu, seluruh menara meteor diselimuti perisai cahaya semi-transparan. Setelah menara meteor dibuka, setiap seniman bela diri di bawah usia 24 tahun dengan tingkat kultivasi alam asal roh atau lebih tinggi dapat diteleportasi ke dalam dengan menyentuhnya dan kemudian dapat menjelajahi bagian dalam menara meteor. Mereka yang tidak memenuhi syarat ini tidak dapat masuk. Jika Anda mencoba memaksa masuk, Anda akan menghadapi serangan balik. Dahulu kala, ada seorang kultivator sesat di alam kristalisasi yang mencoba menerobos masuk, tetapi langsung terbunuh tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah petualangan berakhir dan Anda meninggalkan menara meteor, menyentuh membran cahaya akan memindahkan Anda keluar. Hal ini masih melibatkan teleportasi acak, yang bisa dekat atau jauh. Suara tersebut bahkan dapat menjangkau jarak ratusan kilometer. Sedangkan untuk jumlah tempat, sebenarnya tidak ada batasan. Selama persyaratannya terpenuhi, Anda dapat memasuki menara meteor untuk menjelajah. Di masa lalu, wilayah ini diduduki oleh 3 kekuatan dominan di dalam domain Mingchang, dan kultivator independen serta seniman bela diri biasa lainnya tidak diizinkan untuk mendekat. Zhang Yuchen berbicara dengan sungguh-sungguh, dan Lin Xuan mendengarkan dengan tenang. Jelas sekali, Zhang Yuchen belum pernah memasuki menara meteor,
tetapi dia sebenarnya cukup tertarik padanya. Informasi yang dikumpulkan juga cukup komprehensif. Lin Xuan mendengarkan dalam diam, secara bertahap memperoleh pemahaman tertentu tentang menara meteor. Dia juga memiliki beberapa dugaan mengapa keluarga kerajaan Mingchang secara sukarela menawarkan 30 tempat. Salah satu alasannya adalah untuk memenangkan hati para jenius dan anak-anak berbakat terbaik ini. Selain itu, saya ingin mencari seseorang untuk mengujinya dan melihat apakah ada yang bisa mencapai lantai 5 atau lebih tinggi, dan hadiah apa yang akan mereka terima. Lagi pula, tidak ada batasan jumlah orang di menara meteor, jadi mengorbankan 30 tempat tidak akan mengakibatkan kerugian sama sekali. Lin Xuan memperkirakan bahwa jika seseorang benar-benar bisa mencapai level kelima atau lebih tinggi, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun secara langsung kepada mereka, sangat mungkin bahwa sebelum mereka meninggalkan domain Mingchang, mereka akan dicegat dan dibunuh oleh alam Yuanhai atau bahkan alam Huajing yang dikirim oleh 3 kekuatan besar. Karena bahkan hadiah untuk level kelima pun sangat tinggi. Imbalan di tingkat yang lebih tinggi lagi pasti akan menggoda ketiga kekuatan besar itu untuk berbuat serakah dan melakukan pembunuhan. Untungnya, setelah pergi, Anda akan diteleportasi secara acak, memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan saat dia diam-diam merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Ni Yongchang membawa semua orang ke area berumput. Hanya 100 meter dari situ, terbentang hamparan hutan yang luas. Di depan hutan, terdapat sejumlah besar tentara yang mengenakan baju zirah dan memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi yang menjaga area tersebut. Sementara itu, di sebuah paviliun yang berjarak beberapa ratus meter, beberapa pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian mewah sedang memandang ke arah ini. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah anggota keluarga kerajaan Mingchang. Namun, tak seorang pun di lapangan memperhatikannya. Semua yang hadir setidaknya merupakan seorang jenius terkemuka di bidangnya masing-masing, dengan hati yang didedikasikan untuk seni bela diri dan keyakinan akan keunggulan orang yang kuat. Mereka memandang rendah anak-anak kerajaan yang, meskipun berasal dari keluarga baik, kurang memiliki pendidikan dan bakat. Setelah memimpin semua orang ke area berumput ini, Ni Yongchang berjalan maju. Dia berjalan menghampiri seorang pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Tetua Chen, bagaimana cara memasang formasi roh ilusi?" Pangeran ketiga, yakinlah, aku telah menyelesaikan pengaturannya dan siap digunakan kapan saja. Pria tua berbaju abu-abu itu menjawab, "Kalau begitu, mari kita mulai," kata Ni Yongchang. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Mereka kembali tak lama kemudian, menjatuhkan 4 bendera hitam kecil, masing-masing sepanjang setengah meter. Fluktuasi aneh terasa di udara. Di tengah keempat bendera kecil itu, terbentuk pusaran air setinggi lebih dari 2 meter. Bab 244 Susunan Roh Ilusi. Ni Yongchang bertukar beberapa kata lagi dengan tetua berjubah abu-abu, "Chen Tua," lalu kembali dan mengumumkan dengan lantang, "Semuanya, itu adalah pintu masuk ke ruang roh ilusi. Silakan masuk." Menunjuk ke pusaran itu. Adapun Ni Yongchang sendiri, dia adalah pembawa acaranya. Sebagai pemain muda berbakat dengan peringkat tertinggi di bidangnya, wajar jika dia tidak akan berpartisipasi. Orang-orang di lapangan ragu sejenak. "Kalau nggak ada yang datang, aku duluan." Seorang pemuda bertubuh kekar dengan temperamen buruk mencibir, melangkah maju, dan menghilang ke dalam pusaran. Melihat itu, mereka mengikuti satu persatu masuk ke dalam ruangan. Lin Xuan juga berbaur dengan kerumunan, bergerak dengan kecepatan sedang. Namun, tatapannya tampak sekilas menyapu lelaki tua berjubah abu-abu, Tetua Chen, yang tidak jauh dari pusaran tersebut. Puncak alam asal roh, dan seorang ahli formasi pula. Inilah pendekar bela diri dengan tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dilihatnya. Harta karun yang ada di tubuhnya tidak bisa dilepaskan. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding! 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi tingkat mendalam diperoleh. Ding! 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, talenta dao susunan tingkat mendalam diperoleh. Ding! 1 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik primordial 5 elemen peringkat ke-9, tingkat rendah, penyelesaian agung. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diinginkannya telah disalin. Seketika itu juga, benda itu lenyap ke dalam pusaran.
Saya merasakan dunia berputar. Saat aku membuka mata lagi, pemandangan di hadapanku telah berubah drastis. Tempat di mana dia berada adalah dataran, dengan perbukitan, pegunungan, hutan, sungai, dan medan lainnya di kejauhan. Seolah-olah kami pindah ke tempat yang berbeda. Ini adalah susunan roh ilusi. Kelihatannya sangat nyata. Lin Xuan juga sedikit terguncang. Hal ini juga memberi saya pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip-prinsip pembentukan. Adapun Zhang Yuchen, Wu Xin, dan yang lainnya yang mengikutinya, mereka tidak berada di daerah ini. Mereka mungkin dipisahkan oleh teleportasi acak. Mari kita gabungkan harta karun yang baru saja kita salin terlebih dahulu. Karena mengira dirinya masih berada di dalam susunan ilusi, Lin Xuan tiba-tiba teringat akan bakat formasi susunan yang baru saja ia salin. Ini mungkin saja berguna. Saat itulah pikiran itu muncul. Harta karun yang disalin itu dengan cepat diintegrasikan. Melampaui ilusi. Ni Yongchang tiba di paviliun yang berjarak beberapa ratus meter. Disinilah keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang, serta anak-anak dari pejabat tinggi kerajaan, berkumpul. Meskipun bakat dan potensinya rata-rata, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ni Yongchang dan para jenius lainnya. Namun, mereka semua terlahir cantik dan tampan. Alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk melihat apakah mereka dapat memenangkan hati beberapa jenius paling terkemuka melalui pernikahan. Ini juga merupakan taktik paling umum yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk memenangkan hati sekutu mereka. Setelah Ni Yongchang tiba, dia duduk di kursi utama dan berkata dengan lantang. Bangkitkan alam air roh ilusi. Puluhan pelayan segera mulai bekerja, dan tak lama kemudian, sebuah sumur besar pun berdiri. Riak di permukaan air menampakkan pemandangan di dalam susunan roh ilusi. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian berbeda, yaitu adegan-adegan Zhou Yue, Gajah Buas, Qilianyan, Janda Hitam, Zhao Wenxing, Pedang Absolut Hitam, dan Lin Xuan, di antara para jenius terkemuka lainnya. Di dalam susunan roh ilusi. Ding, selamat, tuan rumah, bakat kultivasi Anda telah meningkat. Ding, selamat, tuan rumah, atas kenaikan pangkat Anda ke tingkat bakat Dao Arai tingkat mendalam. Petik 2. Petik 2. Tak lama kemudian, proses fusi pun selesai. Aku melihat sekeliling lagi. Ini efek dari bakat formasi susunan. Mata Lin Xuan berkedip sedikit. Pemandangan di sekitarnya telah berubah secara signifikan sekali lagi. Riak dan benang muncul, menciptakan kesan tidak nyata. Dia bahkan bisa membuat lubang besar di dalamnya kapan saja jika dia mau. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan susunan roh ilusi, itu sudah cukup baginya untuk membebaskan diri. Lin Xuan mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Dengan itu, dia merasa lega. Seketika itu juga, Lin Xuan melangkah maju. Konflik bersenjata ini memiliki banyak keuntungan. Masuk ke dalam 30 besar akan memberimu tempat di Menara Meteor. Memperoleh jimat giok ungu memungkinkan Anda untuk mengajukan permohonan kepada keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang. Dia jelas tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka baru berjalan 100 meter. Lin Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Memanggil, beberapa meter jauhnya, seberkas cahaya putih memasuki tangan Lin Xuan. Itu tak lain adalah jimat giok putih, salah satu dari 3 jimat giok yang sebelumnya dipersembahkan oleh Ni Yongchang. Seperti yang saya duga, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Ini juga merupakan efek dari bakat yang terbentuk. Dia dapat dengan mudah melihat semua keanehan dari susunan roh ilusi ini, sehingga jimat giok putih yang tersembunyi itu tidak mungkin luput dari pandangannya. Setelah berjalan sekitar 10 meter lagi, dia mengulurkan tangan dan mengambil jimat giok putih. Dengan cara ini, setelah berjalan hanya 1000 meter, Lin Xuan sudah memiliki lebih dari 40 jimat giok putih di tangannya. Di luar susunan roh ilusi. Di dalam loteng, semua orang menatap pemandangan di permukaan air yang luas itu dengan ekspresi aneh, dan kemudian timbul banyak sekali suara gaduh. Bagaimana mungkin Lin Xuan selalu tepat sasaran setiap kali menemukan sesuatu? Seolah-olah dia tahu persis di mana jimat giok itu disembunyikan. Sungguh persepsi yang luar biasa. Jadi, seperti inilah sosok jenius kelas atas. Luar biasa. Tunggu sebentar, ini lebih mirip Zhou Yue, Qilianyan, si janda hitam, dan Zhao Wenxing, si pedang hitam, tidak memiliki kemampuan seperti ini.
Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat memadatkan pusaran energi spiritual setelah menembus alam asal roh, mereka sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Semua orang membicarakannya, dan suasananya cukup meriah. Banyak wanita cantik menatap gambar itu, tatapan mereka berbinar penuh kekaguman. Meskipun Ni Yongchang, yang duduk di kursi utama, tidak mengatakan apapun, matanya juga menunjukkan keterkejutan yang cukup besar. Jimat-jimat giok ini, selain 3 jimat giok ungu, sisanya dimakamkan oleh ratusan anak buahnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu di daerah mana mereka dikuburkan. Mengapa Lin Xuan selalu menemukan orang yang tepat? Berbicara soal persepsi, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing, yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 alam asal roh, setidaknya seharusnya melampaui Lin Xuan, yang baru berada di tingkat kedua alam asal roh. Namun mengapa mereka tidak dapat menemukannya dan hanya bisa mencari secara membabi buta? Apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Ni Yongchang sama sekali tidak bisa memahaminya. Namun, mengingat Lin Xuan mampu memadatkan pusaran energi spiritual ketika ia menembus dari alam pembukaan roh ke alam asal roh, hal itu sulit dipercaya. Dia bahkan melompati 2 tingkat, mencapai tingkat kedua alam asal roh. Bakat dan potensinya jelas jauh melampaui apa yang dia harapkan. Apa yang tidak bisa dia lakukan, Lin Xuan mungkin bisa melakukannya juga. Dengan mempertimbangkan semua ini, Ni Yongchang merasa dia bisa menerimanya. Mereka juga lebih memperhatikan Lin Xuan. Di dalam susunan roh ilusi. Dengan kecepatan Lin Xuan, dia menempuh jarak lebih dari 10 km hanya dalam beberapa menit. Hal ini karena dia mengambil jimat giok putih itu di jalan. Saat ini, Lin Xuan memegang sejumlah jimat giok. 157 jimat giok putih dan 2 jimat giok xian. Jika dilihat dari jumlah token gioknya saja, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun pada saat itu, Lin Xuan dihentikan oleh seseorang. 2 pemuda berpakaian hitam, yang satu berada di puncak tingkat ketiga alam asal roh, dan yang lainnya berada di tahap pertengahan tingkat keempat alam asal roh. Dia menghentikan Lin Xuan, mencibir berulang kali, dan mengacungkan pedang di tangannya. Lin Xuan, serahkan jimat giok yang ada di tanganmu. Aku pernah dengar kau bahkan bisa memadatkan pusaran energi spiritual, tapi aku ragu apakah itu hanya sandiwara untuk menarik perhatian. Petik 2. Petik 2. Bab 245 Satu pukulan membunuh. Bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari wilayah kecil seperti wilayah Matahari Merah bisa melakukan itu? Menurut saya, ini sebagian besar hanyalah aksi publisitas. Bahkan pangeran ketiga pun tertipu, metodenya sungguh mengesankan. Petik 2. Petik 2. Kedua pria itu terus mencibir dan melontarkan komentar sarkastik. Bahkan di aula utama pun, banyak orang tidak menyukai Lin Xuan. Lin Xuan, yang hanya seorang kultivator alam asal roh tingkat 2, diperlakukan lebih baik daripada mereka yang berada di tingkat menengah alam asal roh. Di mata para jenius dan anak ajaib terkemuka yang menghormati yang kuat, hal ini tentu saja tidak dapat diterima. Mereka hanya menahan diri karena merasa terintimidasi oleh kekuatan Ni Yongchang. Kedua orang ini termasuk di antara mereka. Saat ini, di dalam susunan roh ilusi ini, tidak ada lagi kekhawatiran. Aku bertemu Lin Xuan lagi. Mereka datang ke sini untuk memblokir jalan dan membuat masalah. Mereka juga tahu bahwa pangeran ketiga kemungkinan sedang memantau area di dalam susunan roh ilusi, dan oleh karena itu membunuh dilarang. Namun, tetap tidak apa-apa jika si gendut memakan makanan Lin Xuan dan melampiaskan amarahnya. Di depan, melihat hal itu, ekspresi Lin Xuan berubah dingin. Kalian sekumpulan babi hutan dan anjing, berani-beraninya kalian mencoba mencuri jimat giokku. Beraninya kau, dasar bocah nakal, kau memang pantas mendapatkannya. Mendengar itu, kedua pemuda berbaju hitam itu menjadi marah dan hendak memberi pelajaran kepada Lin Xuan. Pada saat itu, Lin Xuan juga mengambil langkahnya. Lalu Lin Xuan dengan santai melayangkan pukulan. Pukulan ini tetap dilancarkan tanpa menggunakan energi spiritual, konsepsi artistik, atau keterampilan bela diri. Pukulan biasa, namun pada saat itu juga, angin kencang bertiup, dan energi mengerikan mengguncang kehampaan. Itu memadat menjadi jejak kepalan tangan meriam udara, seolah-olah menekan kehampaan, dan menghantam ke arah mereka berdua. Kekuatan itu menyebar, seketika membuat keduanya merinding dan jantung mereka gemetar, seolah-olah teror yang tak terbayangkan telah datang.
Rasa takut terpancar dari mata mereka. Barulah sekarang keduanya menyadari bahwa rumor itu benar, dan kekuatan Lin Xuan jauh melampaui kekuatan mereka. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sayangnya, sudah terlambat. Dalam sekejap, jejak kepalan tangan meriam udara itu turun dengan raungan yang menggelegar. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan asap serta debu memenuhi udara. Tak lama kemudian, asap dan debu menghilang, memperlihatkan kawah besar dengan lebar puluhan meter. Dua pemuda berpakaian hitam di tingkat ketiga dan keempat alam asal roh tergeletak di dalam lubang. Berlumuran darah, hampir tidak bernapas, dia mengalami luka parah dan pingsan. Pada saat itu, Lin Xuan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya setelah menembus ke alam asal roh. Dengan pukulan santai, dia melukai parah dan membuat pingsan dua jenius di alam asal roh, satu di tingkat ketiga dan yang lainnya di tingkat keempat. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali. Seolah-olah dia hanya melakukan hal kecil yang sepele. Saat diulurkan, daya hisap yang luar biasa kuat terpancar dari area tersebut. Cincin penyimpanan milik kedua pemuda berbaju hitam itu terbang keluar dan mendarat di tangan Lin Xuan. Tak lama kemudian, Lin Xuan pun segera pergi. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, lebih dari selusin pendekar bela diri melompat keluar dari pegunungan terdekat dan bergegas mendekat, mengepung lubang besar itu. Melihat kedua pemuda berbaju hitam di dalam lubang itu, mereka berdua merasa ngeri dan sangat terkejut. Sun Hai, yang berada di peringkat ke-85 dalam peringkat Xuan Yuan, dan Zhang Minghe, yang berada di peringkat ke-89 dalam peringkat Xuan Yuan, ternyata tewas seketika. Dia bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Kekuatan Lin Xuan memang terlalu besar. Mereka mungkin sudah berada di tingkat kelima alam asal roh sekarang, kan? Sepertinya rumor itu benar. Tidak heran dia mampu memadatkan pusaran energi spiritual ketika dia menembus ke alam asal roh. Tidak heran pangeran ketiga sangat menghargai mereka, memberikan perlakuan yang sama kepada Lin Xuan, Zhou Yue si gajah barbar, dan Zhao Wenxing si pedang hitam. Bakat dan potensi ini jelas tidak kalah dari ketiga orang itu, dan bahkan mungkin melampaui mereka, kan? Petik 2. Sekitar selusin orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Melihat kondisi Sun Hai dan Zhang Ming yang menyedihkan, mereka semua diam-diam merasa terkejut. Barulah saat itu mereka menyadari betapa kuatnya Lin Xuan. Dia bisa membunuh Sun Hai dan Zhang Ming hanya dengan satu pukulan santai. Dengan kekuatan seperti itu, dapat dikatakan bahwa di dalam formasi roh ilusi ini, selain gajah buas Zhou Yue, janda hitam Cilianyan, dan pedang absolut hitam Zhao Wenxing, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Lin Xuan adalah tandingannya. Mereka tak lagi berani meremehkan Lin Xuan sedikit pun. Pada saat yang sama, diam-diam saya merasa lega. Di antara mereka ada yang sebelumnya tidak menyukai Lin Xuan. Mereka ingin memberi pelajaran pada Lin Xuan. Namun, Sun Hai dan Zhang Ming mendahului mereka. Jika dilihat ke belakang, untungnya kedua orang ini bertindak lebih dulu, jika tidak, mereka akan berakhir seperti ini. Mereka semua ketakutan. Dalam hatinya, ia diam-diam mengambil keputusan, ia tidak akan pernah lagi memprovokasi Lin Xuan. Ada juga Zhang Yuchen dan Wu Xin, yang juga berasal dari domain matahari merah. Mulai sekarang, kita tidak boleh meremehkan orang lain karena tingkat pendidikan mereka. Siapa tahu, mungkin saja seorang pria yang tampak seperti anak domba kecil sebenarnya adalah harimau besar di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sekitar selusin orang itu bubar. Namun, semua arah tersebut jauh dari Lin Xuan. Tak lama kemudian, Sun Hai dan Zhang Mingyuan berubah menjadi hantu dan menghilang. Mereka kemudian diteleportasi keluar. Di luar susunan roh ilusi, di dalam pavilion. Semua orang terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Mereka sangat terkejut. Mereka semua tidak berani meremehkan Lin Xuan sedikit pun. Melihat hal itu, pupil mata Ni Yongchang menyempit, dan hatinya bergetar. Pukulan itu sangat kuat. Setidaknya, pukulan biasa darinya tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan Lin Xuan. Tatapan Ni Yongchang ke arah Lin Xuan juga berubah sekali lagi. Mereka tidak lagi menghargai Lin Xuan karena bakatnya, tetapi karena kekuatannya. Perlakukan Lin Xuan sebagai setara. Setelah menyaksikan pukulan Lin Xuan, dia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan. Lalu,
Terlintas dalam pikiran bahwa Lin Xuan baru saja menembus ke alam asal roh tadi malam dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Hal ini semakin menunjukkan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Ni Yongchang sekali lagi sangat terguncang. Ini menunjukkan bahwa Lin Xuan semakin menghargai Lin Xuan. Di dalam susunan roh ilusi, Lin Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya yang seenaknya menyingkirkan dua orang yang tidak penting telah mengejutkan banyak ahli bela diri. Ini juga termasuk Ni Yongchang. Saat ini, dia masih berada di dalam susunan roh ilusi, bergerak-gerak dan dengan cepat mengambil jimat giok. Dengan bakatnya yang luar biasa dalam pembentukan susunan, tidak ada jimat giok dalam radius beberapa ratus meter yang dapat lolos dari pengawasannya. Sekarang, dia juga telah mengumpulkan cukup banyak jimat giok. Warna putih dan cian tersedia. Sayangnya, hingga hari ini belum ada satupun jimat giok ungu yang ditemukan. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit lagi berlalu. Lin Xuan tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari jarak 1 kilometer di depan. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan berubah menjadi bayangan kabur dan bergegas mendekat. Tak lama kemudian, mereka menjadi dekat. Lalu kami melihatnya beberapa ratus meter di depan. Beberapa sosok melayang lewat, satu di depan, satu di belakang, satu mengejar, satu melarikan diri. Dua orang di hadapan mereka memancarkan cahaya ungu yang pekat, seolah-olah mereka memiliki semacam harta karun yang sangat berharga. Seseorang mengenali mereka. Dia adalah Zhou Liang, yang berada di peringkat ke-81 dalam peringkat Xuan Yuan, dan Chang Xingzi, yang berada di peringkat ke-78. Orang yang mengejar mereka tak lain adalah Zhao Wenxing, sang pedang hitam. Apa yang sedang terjadi? Petik 2.